Gadis perawan ini baru saja bangun. Dia mendapati dirinya tertidur di samping seorang pria. Gadis itu pikir, pria ini telah melecehkannya. Namun saat melihat jam, dirinya menemukan bahwa dalam beberapa menit lagi, ibu tirinya akan datang untuk menangkapnya. Di kehidupan sebelumnya, karena dia berwajah cantik, hal tersebut membuat adik perempuannya cemburu. Tidak hanya mematahkan kakinya, dia juga menggunakan asam untuk merusak wajah kakaknya. Kemudian dia menguncinya di ruang bawah tanah. Bahkan dia sampai menyiksanya sampai mati. Pada saat ini, gadis itu memiliki kesempatan untuk hidup kembali. Dia tidak akan membiarkan ibu dan saudara tiri menyiksanya lagi. Jadi dia akan membalas dendam pada mereka. Lalu dia segera mengenakan pakaiannya. Saat bersiap untuk melarikan diri, tiba-tiba pria di sebelah telah bangun. "Nyonya, apakah Anda ingin pergi?" Setelah mendengar itu, gadis itu menjadi tenang dan memikirkan rencananya. Tepat ketika dia melihat tehnya, dulu saudara perempuannya memasukkan obat ke dalamnya. Jadi dia memberikan teh tersebut pada pria itu. "Minumlah teh ini, dan aku akan memberimu keberuntungan." "Untungnya apa? Saya bantu beli kainnya. Bisa kasih harga sesuka hati." Lalu dia meminum teh itu. Dan pria itu pun meminum tehnya juga. Kemudian pria itu pun langsung pingsan seketika. Dia tidak menyangka efek teh ini begitu kuat. Hanya 1 detik dapat membuat pria itu terjatuh. Gadis itu segera memuntahkan teh di mulutnya. Dia meminta maaf dan bergegas pergi. Tapi dia tidak menyangka bahwa pria itu juga tidak minum tehnya. Begitu gadis itu pergi, dia langsung duduk dan memuntahkan teh di mulutnya. "Beraninya kamu menjebakku." Ternyata pria tersebut bukanlah seorang pengusaha kaya. Dia adalah pemimpin tentara. Saya mengerti apa yang ingin dia lakukan. Pada saat ini, ibu tiri membawa seseorang untuk menangkap pezina itu. Dia meminta seseorang untuk membuka pintu. Kemudian mereka bergegas masuk. "Nyonya, tolong lihat. Dia memang tidak tahu malu. Memang tidak bisa mengubah kejahatan pada manusia." Kemudian dia menarik selimut mereka. "Loh, kok itu kamu?" Ibu tiri pun terkejut melihat anaknya di sana. "Bu, apakah kamu mengira itu adalah aku? Astaga, mengapa kamu begitu telanjang? Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Ini benar-benar tindakan yang bejat." Adik tirinya terus menggelengkan kepala. Lalu dia langsung menamparnya. "Jangan berpura-pura. Apa yang kamu lakukan? Hukum di keluarga ini, jika ada orang yang berbuat zina, akan dihukum dengan cambuk 50 kali. Dia baru saja kembali belum lama ini. Namun dia sudah berada di tempat tidur dengan seorang pria. Tindakan memalukan ini harus diusir dari keluarga ini." "Bu, saya bisa menjelaskan. Aku diperkosa, saya telah dijebak oleh seseorang. Saya melihat, masih ada luka di belakang punggungnya. Pasti itu ulahnya Michelle. Bibi Liu sudah sangat tua. Pasti ada masalah pada matamu. Seharusnya kamu pergi berobat. Kamu berani memukulnya. Dia adalah seorang pelayan. Jika pemilik rumah sedang berbicara, jangan menyela." "Bu, sampai saat ini, ibu selalu mementingkan hukum keluarga. Bahkan Anda mengandalkan peraturan keluarga. Ada luka di kepalanya. Aku akan membawanya ke dokter." Pada saat pergi, ibunya berkata, "Aku akan menyelidikinya sampai tuntas. Aku akan mencari siapa pelakunya." Michelle pun menganggukkan kepala. Setelah ibu dan saudara tiri pergi, pria itu memanggilnya. "Saya sedikit haus. Jangan ganggu saya, silakan Anda istirahat saja." "Nyonya, kamu pasti telah membiusku, lalu menidurkan seorang gadis untuk merampas kesucianku. Haruskah aku memberitahu semua orang bahwa Anda orang yang menjebak saya?" "Pak Han, saya tidak membiusmu. Orang itulah yang ingin membuat kita tidur bersama." "Oh, jadi seperti itu. Pak Han, saya mohon maaf. Saya juga didesak. Tidak ada jalan lain. Saudaraku akan membeli kain. Kamu dan aku akan memberitahu." Dia ingin menyangkal tanggung jawab. "Selain itu, aku juga sudah bertunangan. Jika bukan karena pertunangannya, dia akan tetap bersedia berada di sisinya. Karena malu." Pria itu membuktikan bahwa dia sangat tulus padanya. Namun dia tidak bisa mengungkapkannya. "Mari menikah denganku. Saya akan mengambil tanggung jawab. Kamu tidak akan dibodohi oleh orang lain lagi." Dia mungkin sudah mempersiapkan dirinya di sini. "Saya kira demikian."
Saya tidak bisa berdebat dengan Anda. Ingatlah bahwa kamu milikku. Tidak, sudah kubilang tidak perlu. Apakah kamu lelah hari ini? Beristirahatlah lebih awal. Kemudian Michelle bergegas pergi. Nyonya, apakah kamu berhasil? Dia menganggukkan kepala. Saya mengikuti instruksi Anda. Ketika dia baru saja keluar, saya langsung memukul kepalanya, lalu menyeretnya ke sini. Apakah aku melakukannya dengan baik? Bagus sekali. Aku akan melindungimu. Ayo pergi. Di tempat lain. Tuan, apakah Anda memerlukan saya untuk menangani masalah ini? Menghadapi hal seperti ini. Dia masih dengan tenang memasang jebakan. Sangat menarik. Baiklah. Setelah beberapa hari, mereka akan pindah. Apakah kamu akan pergi? Aku akan datang ke pernikahan. Di tempat lain. Menurut rumor, mereka akan melakukan pernikahan. Jangan terlalu keras. Dia tidur bersama dengan pria lain. Dan dia berpakaian begitu terbuka. Apakah itu benar? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Namun pada saat ini, Michelle sedang berada di luar. Dia berada di sini. Sungguh tidak tahu malu. Jangan katakan lagi, ayo pergi. Adik tiri masih menggunakan trik lama. Dia sebarkan rumor ya kakaknya. Tunggu aku. Pakaianku kotor. Aku baru saja menemui orang-orangmu. Aku akan menikah dengannya. Kalau begitu, selamat atas pernikahannya. Kemudian dia bergegas pergi. Di tempat lain, bayi ini selalu pintar. Dari generasi pertama, dia selalu menindas generasi lain. Saya curiga, dia bukan anak kandung Anda. Bagaimanapun, dia telah dipelihara selama bertahun-tahun. Sekalinya nakal pasti akan tetap nakal. Bagaimana bisa dia layak menjadi kakakku? Saya mendengar gonggongan hewan. Ketika aku masuk, tapi ternyata kalian yang menggonggong. Berani sekali kamu. Bu, dia telah bicara omong kosong. Saya hanya ingin memarahi yang menggonggong itu. Lalu tak lama kemudian adiknya muncul. Nyonya, kakakku memang suka berbicara terus terang. Tolong maafkan dia. Kemudian dia bergegas menghampirinya. Apakah ini Tan Lian? Kamu terlihat cantik sekali. Ini adalah putriku. Dia berbicara sangat sopan kan? Tuan Tuong Tan adalah orang yang cerdas. Orang yang luar biasa. Saya sangat ingin bertemu dengan Tuan Tuong Tan. Anakku tentu saja yang terbaik. Jadi untuk calon suaminya, aku harus memilihnya dengan hati-hati. Dia telah belajar di luar negeri, dan memiliki beberapa gelar. Namun dia bertindak tidak sopan seperti ini. Lalu seorang pelayan datang. Pada saat membersihkan, dia menemukan anting-anting ini di tempat tidurnya. Ini adalah milik saudara perempuan saya. Malam itu, dia tidur dengan pria lain. Nyonya, saya tidak melihat orang yang salah. Michelle memang tidak tahu berterima kasih. Dia telah merugikan adiknya. Dokter juga mengatakan bahwa luka di belakang kepalanya adalah bekas luka pukulan. Berarti seseorang telah melukaiku. Malam itu, dia pasti telah membuatku pingsan. Hei, apa kamu yang telah membuatku pingsan? Aku harus menginterogasinya. Dia harus dihukum dengan cambukan. Sudah hentikan, biarkan dia pergi. Jangan pukul dia lagi. Orang tak tahu malu ini menggonggongnya sangat keras. Cepat dipukul sampai mati. Cepat lepaskan dia. Hentikan. Lalu Michelle dengan cepat menghampirinya. Apa kamu baik-baik saja? Dia pun menggelengkan kepala. Kemarilah dan lihat. Sayangku, apa yang terjadi di sini? Orang ini tidak tahu berterima kasih. Dia telah menjebak anak saya dan menghancurkan kesuciannya. Kamu lebih baik usir dia. Michelle dengan cepat menghampiri ayahnya. Ayah, aku hanya ingin pulang. Aku tidak menyangka bahwa kakakku mengambil identitasku. Selama lebih dari 20 tahun. Dia sangat membenciku. Aku sangat takut. Saya bersumpah bahwa Michelle yang telah menjebak adiknya malam itu. Dia telah merusak reputasi keluarga kami. Orang-orang apotek masih di sini. Dia jelas telah membeli obat untuk anestesi. Dia menyerahkan penawarnya. Lakukan saja apa yang Anda inginkan. Tutup mulutmu. Aku melihatmu dari dulu sampai sekarang. Kamu memang anak yang tidak tahu malu. Michelle hanya bisa terdiam setelah dimarahi oleh ayahnya. Apa saja yang kamu pelajari di luar negeri? Memakai pakaian terbuka seperti ini. Sungguh membuang-buang uang.
Kamu telah menyia-nyiakan uang selama 20 tahun terakhir. Sudahlah,